Bayangin, seseorang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung, tapi nggak pernah dieksekusi selama lebih dari 6 tahun. Namanya Sylvester Matutina. Dulu, dia dilaporkan karena menyebarkan fitnah terhadap Yusuf Kala, mantan wakil presiden RI. Proses hukumnya jalan, putusannya keluar, tapi eksekusinya hilang entah kemana. Lah, kok bisa? Bukannya hukum harus tegas ke siapapun? Atau hukum kita cuma tegas kalau pelakunya rakyat kecil? Kasus ini bukan cuma soal satu orang, tapi soal bagaimana hukum bisa diam ketika kebenaran diseret kepentingan. Jadi, hari ini kita bahas tuntas kasus Sylvester Matutina ketika vonis tak pernah jadi kenyataan. Kasus ini berawal dari tahun 2017. Saat itu, seorang pria bernama Sylvester Matutina aktif di media sosial, sering mengunggah tulisan dan opini politik. Tapi, salah satu unggahannya disebut menuduh Yusuf Kala terlibat dalam sejumlah dugaan korupsi dan konspirasi politik. Tuduhan itu langsung jadi perhatian publik, dan akhirnya dilaporkan ke polisi oleh tim hukum Yusuf Kala. Proses hukumnya jalan cepat. Tahun 2018, Sylvester resmi jadi tersangka. Di tahun 2020, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dia bersalah karena menyebarkan fitnah melalui media elektronik. Hukuman awalnya 1 tahun 6 bulan penjara. Tapi Sylvester banding. Dan sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung, putusannya tetap bersalah. Artinya, vonis itu sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi anehnya, setelah putusan itu keluar, Sylvester nggak pernah ditahan. Polisi bilang mereka belum menerima perintah eksekusi. Jaksa bilang eksekusi belum bisa dilakukan karena alasan teknis administrasi. Lah, 6 tahun loh teknis administrasi. Akibatnya, kasus ini seolah menghilang di tengah jalan. Padahal, secara hukum, begitu ada putusan kasasi, eksekusi seharusnya wajib dijalankan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di balik mandeknya eksekusi ini? Sekilas, kasus ini kelihatan sederhana. Orang divonis, ya tinggal jalankan hukumannya. Tapi di lapangan, hukum di Indonesia seringkali nggak sesederhana itu. Eksekusi vonis pidana itu tanggung jawab kejaksaan, bukan polisi, bukan pengadilan, tapi jaksa eksekutor. Artinya, begitu Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang sudah inkrah, jaksa wajib mengeksekusi. Tapi dalam kasus Sylvester Matutina, alasan yang muncul justru nggak masuk akal. Katanya, belum ada salinan putusan resmi dari MA. Lah, 6 tahun nunggu salinan. Padahal, sistem MA sekarang sudah pakai database online. Bahkan, publik aja bisa akses putusan lewat situs resmi MA. Jadi, kalau publik bisa akses, masa jaksa nggak bisa? Ini yang bikin publik curiga. Apakah ada intervensi politik? Atau ada pihak yang sengaja mengamankan kasus ini agar tak dijalankan? Karena kalau benar, vonis ini sengaja dibiarkan mandek, berarti kita sedang melihat contoh nyata dari selective enforcement. Hukum yang hanya jalan ketika menyentuh rakyat kecil, tapi macet total saat bersinggungan dengan orang berkuasa. Dan disinilah masalah besarnya. Ketika hukum kehilangan keberaniannya, kebenaran pelan-pelan kehilangan maknanya.
Kalau kita lihat dari sisi hukum, keterlambatan eksekusi kayak gini bukan cuma persoalan teknis, tapi ini sudah masuk wilayah pelanggaran hukum acara pidana. Kenapa? Karena pasal 270 KUHP jelas banget. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Artinya, kalau jaksa nggak mengeksekusi, maka negara secara hukum telah lalai menjalankan kewajibannya. Dan kalau kelalaian ini dibiarkan, apa bedanya hukum dengan sekadar formalitas kertas? Lebih parah lagi, ini bisa jadi preseden buruk. Bayangin, kalau tiap orang yang punya koneksi bisa menunda eksekusi sesuka hati, hukum bakal kehilangan giginya. Tapi kita nggak boleh berhenti di kritik. Ada beberapa langkah yang seharusnya bisa dilakukan. Pertama, Kejaksaan Agung harus berani menegakkan eksekusi, apapun risikonya. Karena kalau hukum bisa ditawar, keadilan cuma jadi mitos. Kedua, Mahkamah Agung wajib membuka akses publik soal status eksekusi. Biar transparan, biar rakyat tahu apakah putusan benar-benar dijalankan atau cuma disimpan di laci. Ketiga, masyarakat dan media harus terus mengawasi dan bersuara, karena diamnya publik adalah ruang hidup bagi ketidakadilan. Dan terakhir, kita semua harus sadar, hukum bukan cuma urusan pasal dan vonis, tapi soal keberanian menegakkan apa yang benar. Kasus Sylvester Matutina bukan sekadar kisah mandeknya eksekusi, tapi cermin betapa hukum kita masih bisa berhenti ketika menyentuh kekuasaan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita mau terus diam atau mulai bicara? Karena kalau hukum bisa diam, cepat atau lambat, giliran kita yang akan dibungkam. Begitu kasus ini mulai ramai lagi di media sosial, netizen langsung ramai banget. Banyak yang nanya, "Lah, ini kok bisa nggak dieksekusi, padahal udah inkrah?" Sebagian publik melihat, kasus ini kayak simbol lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Karena kalau yang dituduh orang biasa, prosesnya cepet banget. Tapi kalau udah nyenggol tokoh politik besar, bisa mandek bertahun-tahun tanpa kabar. Ada juga yang bilang, ini bukan cuma soal Sylvester, tapi soal sejauh mana hukum kita bisa berlaku sama untuk semua orang. Di sisi lain, muncul juga pendapat bahwa mungkin Sylvester memang salah dalam menyebarkan informasi tanpa dasar. Tapi tetap aja, kalau vonis sudah ada dan tak dijalankan, itu justru bikin institusi hukum kehilangan wibawa. Karena publik bukan cuma lihat isi putusan, tapi juga konsistensi pelaksanaannya. Dan disinilah rasa percaya publik ke aparat hukum pelan-pelan terkikis. Kalau eksekusi hukum bisa pilih-pilih, maka hukum nggak lagi jadi pelindung, tapi alat kepentingan. Dan kalau itu dibiarkan terus, kita semua tahu arahnya akan kemana. Kasus Sylvester Matutina mungkin terlihat kecil. Cuma satu orang, cuma satu vonis. Tapi punya makna yang jauh lebih besar. Karena di balik satu kasus, ada pertanyaan besar tentang masa depan hukum kita. Apakah hukum di negeri ini benar-benar berdiri di atas keadilan, atau sekadar alat kekuasaan yang bisa disetir kemana saja? Kalau hukum bisa diabaikan hanya karena alasan teknis administrasi, maka siapa yang bisa menjamin bahwa besok hukum gak akan mengabaikan kita juga? Karena keadilan itu bukan cuma soal menghukum orang bersalah, tapi soal keberanian negara menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Dan selama hukum masih bisa dinegosiasikan, maka jangan heran kalau kepercayaan publik terus memudar.
Mungkin hari ini Sylvester Matutina, tapi besok bisa siapa saja. Karena di negeri ini, hukum bukan sekadar aturan, tapi cermin dari siapa kita sebenarnya. Hukum seharusnya jadi pelindung, bukan alat kekuasaan. Dan kalau kita sebagai masyarakat cuma diam, maka pelan-pelan rasa adil itu akan hilang tanpa kita sadari. Karena keadilan gak akan datang kalau kita berhenti peduli. Jadi kalau kamu juga percaya bahwa hukum harus ditegakkan untuk semua, bukan hanya untuk yang berkuasa, bantu terus suaranya. Tekan tombol subscribe biar kita bisa bahas kasus-kasus hukum lain dengan cara yang jujur, terbuka, dan berpihak pada kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, jangan diam kalau hukum mulai berpihak.